Tachihao, apa kabar semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, kita akan belajar di tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 5 dan 6. Tacha, di video pembelajaran hari ini, kita memiliki tujuan pembelajaran. Nah, antara lain, untuk bahasa Indonesia, Lause harap kalian mampu melengkapi kalimat rumpang pada teks percakapan. Kemudian, kalian juga mampu mengidentifikasi informasi dari teks percakapan dan menceritakan pengalaman berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca. Kemudian, untuk muatan pelajaran PPKN, Lause harap kalian bisa menjelaskan upaya dan pentingnya sikap tolong-menolong. Dan untuk matematika, kalian mampu menjumlahkan 3 pecahan berpenyebut sama dan membuat soal cerita tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Oke? Jadi, setelah kalian menonton video pembelajaran ini, Lause harap kalian mampu untuk memahami materinya. Kita akan mulai dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke? Nah, melengkapi teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara 2 orang atau lebih. Nah, percakapan dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah, di sekolah, di perpustakaan, atau di tempat bermain. Bahan pembicaraan juga bermacam-macam. Kita dapat mengetahui informasi dari teks percakapan. Nah, sekarang mari kita cermati teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kalimat pada teks percakapan berikut ada yang belum lengkap karena ada yang dihilangkan. Nah, kalimat yang belum lengkap itu disebut dengan kalimat rumpang. Oke, nah kita akan langsung mengerjakan. Ayo berlatih Bu Pena 3C halaman 66. Kalian langsung buka ya bukunya ya, biar kalian juga bisa isi. Jadi sambil nonton, sambil mengerjakan, kalian sambil belajar. Nah, kerjakan soal-soal berikut. 1. Lengkapilah kalimat rumpang pada percakapan berikut dengan kata yang ada di dalam kotak. Jadi ada kata cuaca, hujan, kantin, dingin, dan payung. Nah, jadi pengaruh perubahan cuaca pada persiapan diri sebelum bepergian. Fitri dan Lani sedang memanfaatkan waktu istirahat sekolah dengan duduk santai di teras kelas. Mereka tidak bisa bermain ke halaman sekolah karena hujan gerimis. Oke, jadi di sini ada percakapan yang berisi kalimat rumpang. Ada beberapa kalimat rumpang. Lause akan membacakan terlebih dahulu kalimat rumpang ini, teks ini. Kemudian kalian pause videonya. Oke, saat kalian pause videonya, kalian mengerjakan di buku cetak kalian. Kira-kira apa sih jawabannya? Kira-kira kalimat rumpang yang ini apa sih jawabannya? Oke, baru setelah kalian isi punya kalian cocokkan dengan jawaban Lause, ya. Oke, Lause akan bacakan terlebih dahulu. Fitri, bekal apa yang kamu bawa, Lani? Kemudian Lani jawab, aku membawa bekal roti oles mentega. Sebenarnya aku ingin membeli minuman hangat di ... tetapi hujan. Kemudian Fitrinya jawab, iya, ... hari ini sedang kurang bagus. Hujan mulai turun. Pada waktu berangkat ke sekolah tadi memang sudah mendung ya. Laninya jawab, iya, udara sekarang ... sekali ya. Untung ibu tadi mengingatkan aku untuk membawa jaket. Fitri menjawab, ibuku tadi juga mengingatkan aku membawa ... Ibuku bilang sedia payung sebelum hujan. Kemudian Lani bilang, aku juga membawa jas ... agar bisa dikenakan untuk melindungi diri dari hujan. Nah, sekarang pause videonya. Oke, dan kerjakan.
Nah, jawabannya adalah untuk kalimat rumpang yang pertama, aku membawa bekal roti oles mentega. Sebenarnya aku ingin membeli minuman hangat di kantin tetapi hujan. Kalimat rumpang yang kedua, iya, cuaca hari ini sedang kurang bagus. Oke. Kalimat rumpang yang ketiga, iya, udara sekarang dingin sekali ya. Kemudian, kalimat rumpang yang keempat, ibuku tadi juga mengingatkan aku membawa payung. Dan yang terakhir, aku juga membawa jas hujan. Oke, sama nggak jawabannya? Pasti sama dong, it's easy. Oke? Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Oke, jadi di nomor 2 ini berilah tanda centang di belakang kalimat yang sesuai dengan isi teks percakapan dan tanda silang di belakang kalimat yang tidak sesuai dengan isi teks percakapan pada nomor 1. Oke, jadi ada 4 kalimat. Kita akan cocokkan kira-kira ini benar nggak ya kalimatnya atau salah. Yang pertama, Lani ingin pergi ke kantin membeli minuman hangat. Benar ya? Lani memang mau pergi ke kantin tetapi cuacanya hujan. Kemudian, cuaca cerah sehingga Fitri dan Lia bisa bermain di luar kelas. No. Enggak. Justru cuacanya lagi hujan. Kemudian payung dan jas hujan perlu dibawa untuk berjaga-jaga bila hari hujan. Ya, benar banget. Dan yang terakhir, jaket nyaman dikenakan untuk melindungi tubuh dari udara panas. No. Ini kurang tepat. Oke? Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Tulislah informasi apa saja yang dapat diketahui dari teks percakapan pada nomor 1. Oke, jadi yang Lause dapatkan ada 4 informasi. 4 informasi ini Lause buat menjadi 4 kalimat. Yang pertama, Fitri dan Lani tidak bisa bermain ke halaman sekolah karena hujan gerimis. Lalu, Ibu Lani itu mengingatkan Lani untuk membawa jaket karena udara menjadi dingin saat hujan. Terus, Ibu Fitri juga mengingatkan Fitri untuk membawa payung karena akan turun hujan. Dan yang terakhir, Lani membawa jas hujan agar bisa dikenakan untuk melindungi diri dari hujan. Nah, jadi itulah informasi yang Lause dapatkan dari teks nomor 1 ya, teks percakapan di nomor 1. Oke. Sekarang kita lanjut menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kehidupan kita sehari-hari dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Misalnya, kita tidak bisa bermain di halaman bila cuaca hujan. Kita mengenakan jas hujan untuk melindungi diri dari hujan. Kita mengenakan pakaian yang mudah menyerap keringat ketika udara panas, atau kita lebih banyak minum minuman dingin pada saat udara panas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita pernah mengalami kejadian yang berkaitan dengan perubahan cuaca. Nah, di sini Lause sudah menuliskan contoh bagaimana sih menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Lause akan bacakan ya. Saat masih duduk di kelas 2 SD, aku dan Edo pergi ke sekolah bersama-sama dengan mengendarai sepeda roda 2. Terkadang kami juga pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Pagi itu cuaca sangat cerah, namun ibu menyuruhku untuk membawa payung. Aku menolak karena matahari bersinar sangat cerah. Aku pikir hari itu pasti tidak akan hujan. Saat Edo tiba-tiba di rumahku, dia pun bertanya mengapa aku tidak membawa jas hujan ataupun payung. Edo juga mengatakan bahwa sekarang sedang musim hujan, cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Tapi aku tidak mempercayainya, karena cuaca saat itu benar-benar cerah. Kami pun segera berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, tiba-tiba awan berubah menjadi mendung dan hujan pun turun. Edo segera mengenakan jas hujan yang dibawanya. Aku pun menyesal karena tidak mendengarkan saran ibu dan Edo. Oke, jadi itulah contoh menceritakan pengalaman. Oke, sekarang kita akan masuk ke muatan pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Oke. Jadi di sini bersatu dalam keberagaman tarian daerah.
Kamu sudah mempelajari bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Keberagaman suku bangsa tersebut membuat bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya. Keberagaman budaya tersebut misalnya berupa tarian daerah. Pernahkah kamu mendengar tentang tari kecak dari Bali? Banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia untuk menonton pertunjukan tari kecak. Hal itu menunjukkan bahwa keberagaman tari daerah di Indonesia merupakan salah satu daya tarik bagi para wisatawan. Nah, sebagai bangsa yang kaya akan budaya berupa tarian daerah, kita seharusnya bangga akan tarian daerah tersebut. Semua orang boleh mempelajari tarian daerah kita. Kita juga boleh mempelajari tarian daerah lain. Dengan begitu, kita telah menjadi warga negara yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Nah, di gambar ini Tasya, ini adalah tari kecak. Nah, tari kecak itu merupakan salah satu tarian yang terkenal hingga ke mancanegara. Oke, jadi dia terkenal tuh bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga, ya. Nah, kemudian saling menolong dalam keberagaman. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Sikap tolong-menolong diperlukan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Tolong-menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak membeda-bedakan latar belakang. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun kita berada. Misalnya, membantu adik yang kesulitan mengerjakan tugas sekolah. Kemudian membantu ibu menyiapkan makan malam dan membuang sampah pada tempatnya untuk meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Nah, saat di lingkungan sekitar terjadi bencana, kita sebaiknya ikut membantu. Saling membantu saat terjadi bencana menunjukkan sikap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Saling membantu saat terjadi bencana menunjukkan adanya rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Saat membantu orang lain, kita sebaiknya tidak memilih. Kita sebaiknya membantu semua orang yang membutuhkan tanpa memedulikan latar belakang suku, agama, maupun sosial. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat karena selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, di sini kita akan langsung berlatih mengerjakan Ayo Berlatih di buku pena 3C halaman 68 sampai 69. Soal yang pertama, bagaimana sikap yang kita tunjukkan saat ada daerah di Indonesia yang mengalami bencana alam? Jawabannya, saat di lingkungan sekitar terjadi bencana, kita sebaiknya ikut membantu. Saling membantu saat terjadi bencana menunjukkan sikap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Jadi tentu saja kita itu harus membantu. Membantunya itu bisa banyak ya. Kalian bisa mengumpulkan sumbangan, kemudian kalian memberikan baju bersih, pakaian bersih, kemudian selimut, bantal, dan banyak lagi. Oke? Kemudian nomor 2, apakah tolong-menolong merupakan contoh persatuan dalam keberagaman? Nah, membantu semua orang yang membutuhkan tanpa memedulikan latar belakang suku, agama, maupun sosial dapat membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat karena selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, jadi tentu saja tolong-menolong itu adalah contoh persatuan dalam keberagaman. Dan yang nomor 3, apa saja contoh bentuk tolong-menolong dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari? Oke? Bisa berupa membantu adik yang kesulitan mengerjakan tugas sekolah, membantu ibu menyiapkan makan malam, dan membuang sampah pada tempatnya untuk meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Kita lanjut ke nomor 4. Mengapa kita harus saling tolong-menolong tanpa memedulikan latar belakang orang yang kita tolong? Oke. Demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Tasya bayangkan jika kalian hanya mau berteman, hanya mau menolong orang yang memiliki suku yang sama dengan kalian. Begitu juga Lause. Lause hanya mau bantu anak kelas 3A aja. Is it okay? Apakah itu benar? Tidak. Oke.
Jadi kita harus saling menolong tanpa memedulikan latar belakangnya. Nggak peduli dia suku apa, nggak peduli dia agama apa, nggak peduli dia murid kelas berapa. Oke? Jadi kita harus menganggap semua manusia itu sama. Dan yang terakhir nomor 5, tulislah pengalamanmu di kelas dalam menerapkan sikap saling tolong-menolong. Oke, langsung udah tulis contoh ya. Ini contoh bagaimana kalian menuliskan pengalaman. Saat di kelas 2, sebelum COVID-19 tersebar di Indonesia, sehingga saya harus school from home, saya sering membantu Laushe di kelas membersihkan papan tulis. Terkadang, saya juga mematikan lampu dan AC di kelas jika tidak digunakan. Tentunya bukan saya sendiri yang melakukannya, terkadang teman-teman yang lain juga turut membantu. Kalian masih ingat nggak kalian pernah bantuin Lausenya? Terus kalian juga membuang sampah pada tempatnya untuk membantu teman yang sedang piket dan membantu ibu. Ya, oke? Sekarang kita lanjut ke muatan matematika. Oke? Penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan masalah tentang penjumlahan 3 pecahan. Ingat, cara penjumlahan 2 pecahan berpenyebut sama. Nah, caranya itu sama dengan penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama. Oke, yang dilakukan itu adalah menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Oke, perhatikan contoh ini. Oke, Ibu Fitri membeli 1 loyang kue yang terdiri dari 6 potong kue. Nah, dalam 1 loyang itu terdapat beberapa taburan yang berbeda. Nah, ada taburan daging itu 1/6 bagian. Kemudian taburan jamur 2/6 bagian dan taburan ayam 1/6 bagian. Pertanyaannya, berapa bagian kue dengan taburan daging, jamur, dan ayam? Artinya kita jumlahkan semua. Oke, ini soalnya. Nah, penyelesaiannya itu jumlah potongan kue dengan taburan daging ada berapa? Ada 1/6 atau 1/6. Kita tulis dulu. Kemudian karena ini penjumlah, karena dia menanyakan jumlahnya, jadi kita tanda tambah. Kita tambah dengan taburan jamur. Taburan jamur ada 2/6 bagian. Ditambah lagi dengan taburan ayam. Ada 1/6 bagian. Nah, ingat, kita hanya menjumlahkan pembilang. Pembilang yang mana? Yang atas apa bawah? Benar, pembilang itu yang atas. Bawah ini namanya penyebut dan tidak dijumlahkan. Nggak dijumlah, nggak dikurang, nggak dikali, nggak dibagi. Pokoknya tetap. Jadi, jawabannya akan tetap per 6 ya. Per 6. Nah, yang kita hitung adalah 1, 2, dan 1 ini. 1, 2, dan 1 itu berapa? Ya, benar banget. 1 ditambah 2 ditambah 1 itu adalah 4/6. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung praktek ngerjain Ayo Berlatih Bu Pena 3C halaman 68 dan 9. Ayo buka buku kalian. Nah, selesaikan soal pecahan berikut. Jadi di sini ada 4 gambar. Nah, 3 diantaranya itu sudah dituliskan jumlah pecahannya, besar pecahannya. Nah, gimana kita ngelihatnya? Kalian bisa lihat di sini. Di gambar yang pertama itu pembilangnya itu yang dikasih warna biru tua ya. Berarti sementara penyebutnya itu jumlah bagian di setiap gambar ini. Oke. Jadi yang pertama itu ada 2/6. 2 ada 2 yang dikasih biru tua dan 6 itu adalah jumlah bagian di sini ada 6. 1 2 3 4 5 6. Kemudian gambar yang kedua 1/6. Gambar yang ketiga itu 2/6. Sekarang udah tahu ya cara ngeliatnya ya. Nah, kita jumlahkan saja seperti contoh sebelumnya. 2/6 ditambah 1/6 ditambah 2/6. Ingat, penyebutnya tetap. Nggak dikurang, nggak ditambah, nggak dibagi, nggak dikali. Yang ditambah adalah pembilang. 2 tambah 1 tambah 2. Nah,
Jawabannya adalah 4/6. Sekarang kita cocokin. Bener nggak ini 4/6? 4 nggak nih yang warna birunya? 1, 2, 3, 4. Bener, ada 4/6 ya. Kita lanjut ke B. Oke, ini soalnya beda ya dengan di buku. Lawson mau bikin bentuknya segitiga, which is fine. Dan kalau di buku itu dia penyebutnya ada 10, tapi di sini ada 9 ya. Nah, di gambar yang pertama, jadi ada biru tua dan biru muda. Pembilangnya itu biru tua, penyebutnya itu biru muda. Oke? Jadi pada gambar yang pertama, itu 3/9. Pada gambar yang kedua, adalah 2/9. Pada gambar ketiga, 1/9. Nah, sekarang Tasya, jumlahnya berapa? Ayo hitung. Jawabannya adalah 6/9. Bener banget. Good job. Oke? Sekarang paham ya? Langsung akan lanjutkan ke ini tanpa gambar. Jadi kalian langsung menjumlahkan. Langsung akan menjelaskan lagi. Silakan kalian hitung sendiri, pause video ini dan cocokkan dengan jawaban kalian. Oke? A, jawabannya 5/7. B, jawabannya 8/9, C jawabannya 10/12, dan D jawabannya 15/18. Losa yakin kalian pasti benar jawabannya, because it's super easy. You just have to, kalian hanya harus menjumlahkan pembilangnya saja. Oke, kita lanjut ke menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Oke. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh sering menjumpai masalah yang berhubungan dengan penjumlahan pecahan. Nah, masalah penjumlahan pecahan tersebut sering disajikan dalam bentuk soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan, bacalah soal dengan seksama. Setelah itu, kalian dapat membuat kalimat matematika yang sesuai dan menyelesaikan dengan cara yang telah dipelajari. Oke, ini soalnya. Dedi dan keluarganya sedang piknik di pantai. Cuaca sangat cerah dan sedikit panas. Ibu mengeluarkan bekal puding yang telah dibuat di rumah. Puding tersebut dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Ingat. Oke, ada 8 bagian sama besar ya. Jadi, Dedi itu mengambil 2 potong puding dan adiknya mengambil 1 potong puding. Pertanyaannya, berapa potong puding yang diambil Dedi dan adiknya? Penyelesaiannya itu sederhana. Jadi, Dedi ambil 2 ya. Jadi, potongan puding Dedi dinyatakan dalam pecahan 2/8. Sementara adiknya yang cuma ambil 1, itu potongan puding adik Dedi dinyatakan dalam pecahan 1/8. Nah, jadi Dedi yang 2/8 kita tambah, kita jumlahkan dengan yang diambil adiknya, yaitu 1/8. Ketika menjumlahkan masih sama seperti sebelumnya, ingat. Pembilangnya saja yang dijumlahkan, penyebutnya tetap 8. Dan jawabannya adalah 3/8. Mudah kan? Ini super easy, kalian hanya cukup menjumlahkan dan ingat bahwa pembilang saja yang dijumlahkan pada pecahan yang berpenyebut sama. Oke? Nah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini, Tasya. Langsung harap kalian paham, dan jika ada yang tidak dipahami, jangan segan, jangan sungkan untuk bertanya langsung kepada kue lausenya. Oke? Nah, Tasya, tetaplah jaga kesehatan kalian, jaga kebersihan, gunakan masker, cuci tangan kalian, jauhi kerumunan. Jika kalian tidak ada keperluan yang sangat penting untuk keluar rumah, you better stay home. Oke? Ciao.